Selamat datang Wahyu Berkah Sejahtera Channel. Assalamualaikum. Hari atau bulan yang kedua menginjak ketiga saat kita lockdown atau PKP, dan tentunya PKP ini sangat terasa sekali ya, karena banyak sekali WhatsApp, SMS dan messenger dari sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Mereka begitu terasa sekali dampak daripada COVID-19 pandemic. Oke, berbicara tentang pandemik dunia ini, mereka semua menyadari bahwa ini tidak boleh dielak dimanapun kita berada. Dan yang jelas, sebagaimana yang kita tahu, kita harus berani untuk mengubah pola hidup, yakni new normal ataupun normal baru, ataupun kebiasaan-kebiasaan baru yang akan kita buat nanti. Tentunya harus mempunyai kekuatan yang ditingkatkan dari segi mental dan juga dari sudut semuanya. Baik, yang pertama kita bicara tentang sehat dulu, karena sehat itu terutama, dan berikutnya baru boleh kita membangun aspek yang lain dari ekonomi, keuangan, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau di video yang dulu kita berbicara tentang konsep ataupun bagaimana cara menjaga kesehatan yang benar dengan cara CBA, Cleansing, Balancing, Activity. Dan di situ juga saya sebutkan beberapa produk yang cukup berkesan dan sangat banyak testimoninya. Dan hari ini, sambil kita menunggu dan duduk di rumah, kita berbicara lagi tentang salah satu produk. Setelah itu baru kita berbicara tentang ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Salah satu produk ini kita berbicara, kita awali daripada pembuluh darah ataupun penyumbatan darah. Oke, kita berikan tajuk ataupun judul dia adalah toksin ataupun racun. Sadarkah kita semua bahwa racun itu begitu tebal sekali berada di dalam tubuh badan kita, dan bagaimana caranya untuk mengeluarkannya? Ya. Nah, apa yang dimaksud racun? Racun adalah zat-zat yang masuk ke dalam tubuh badan kita melalui air, udara, makanan dan minuman, kemudian persekitaran kehidupan kita. Itu sangat mempengaruhi sekali pada tubuh badan kita. Sudah jelas, makanan mana yang tidak mengandungi zat pewarna, pengawet, pemanis, perasa, dan lain sebagainya. Begitu juga minuman. Oke? Paham, oke? Nah, kemudian dari segi air yang kita gunakan pasti air yang telah diproses ulang, dan dalam pemrosesan tersebut sudah tentu dia tidak akan pernah lari daripada zat-zat yang untuk memutihkan zat air tersebut, seperti mana klorin dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah udara, ya, polusi udara daripada asap-asap dan kendaraan, kilang dan lain sebagainya. Oke. Nah, sadarkah di luar sana, saudaraku semuanya, bagaimana cara untuk mengeluarkan toksin tersebut? Sehingga hari ini, berapa usia Anda? Nah, ibaratnya
sebuah pipe air yang panjang, kemudian sekian lama kita tidak cuci, dan apa yang akan terjadi? Terjadilah kerak-kerak di dalam pipe tersebut. Bagaimana perumpamaannya juga, engine kereta, motosikal, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tukar minyak ataupun engine oil tersebut, sudah pasti dia akan rusak. Nah, kita kembalikan lagi kepada tubuh badan manusia. Oke, untuk itu, bicara tentang toksin, saya ada demo hari ini. Saya tunjukkan kepada saudara saya dan sahabat-sahabat saya di luar sana. Simple dan sederhana sekali, dan ini mudah untuk dipahami, sangat logik. Saya ambil satu objek, ini adalah foam atau polystyrene. Oke. Nah, saya ajukan persoalan atau soalan kepada Anda untuk foam ini. Bagaimana cara untuk melenyapkan foam ini atau melarutkan foam ini, sementara kita tahu sifat dia adalah kimia, betul? Nah, bagaimana cara untuk melarutkannya? Ada dua cara. Yang pertama, beberapa cara itu kita coba bakar. Apabila kita bakar, yang terjadi adalah dia akan meleleh dan akan menjadi gam atau pelekat. Oke? Dan kemudian dia tak akan pernah hilang juga. Itu artinya kimia ini azali, dia tak akan pernah hilang. Dan berikutnya adalah bagaimana melenyapkannya dengan cara kita tanam. Secara logik, apabila kita tanam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun, dia tak akan pernah lenyap, tak akan pernah larut, betul? Nah, ini saya jadikan satu demo untuk kita memahami. Kita kembalikan ke tubuh badan itu tadi, bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah terhindar daripada apa yang namanya zat-zat ataupun toksin-toksin yang ada di dalam kehidupan harian kita. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita boleh memahami demo ini. Oke, ini kita ibaratkan satu objek ini, cawan ataupun gelas dan air. Ini adalah tubuh badan kita yang masih bersih. Ketika itu kita belum mengenali yang namanya minyak ataupun zat-zat pewarna, pemanis, pengawet, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu kita sudah mulai tahu ataupun paham makanan-makanan yang lezat kononnya, yang mahal kononnya, ya kan? Saya tidak sebut makanan itu apa, tapi yang mengandungi minyak dan zat-zat yang kita sebut tadi, zat pewarna, pemanis, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, mulailah orang itu memakan yang namanya makanan yang mengandungi minyak, termasuk logik, ya. Oke, yang kedua adalah pewarna. Yang berikutnya adalah zat-zat yang pemanis, ya, suka sekali orang yang manis-manis, kita masuk pengawet dan lain sebagainya. Dan ini terjadi bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Oke? Bila sudah masuk begini, apa yang terjadi? Ini akan jadi beban untuk perjalanan pengaliran darah di dalam tubuh badan kita. Artinya, apabila pipe tersebut sudah ada penyumbatan, terjadilah perjalanan darah tersebut berkurang. Maknanya asupan darah tersebut yang pergi ke otak, pergi ke jantung, pergi ke seluruh badan ini akan mulai berkurang. Oke? Boleh dipahami? Nah, zat-zat yang sudah masuk ini tadi kita sebutkan adalah toksin ataupun racun. Yalah, mana ada yang makanan yang tanpa mengandung pengawet? Sedangkan sayur di kebun
itu pun tetap menggunakan yang namanya pestisida untuk menghalau hewan dan sebagainya. Oke, baik. Dan berikutnya adalah bagaimana cara melarutkan ini. Kita ada yang namanya produk K Omega Sequoia. Anda lihat, dan itu ada SIRIM KKM Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan insya Allah ini syariah, dan sudah cukup lama. 10 tahun kita menggunakan produk ini. Baik, kita ambil satu. Dan ini kita akan coba demo untuk melenyapkan dan melarutkan zat ataupun racun itu tadi. Sudah gunting. Nah, Anda lihat zat-zat yang sudah larut di dalam tubuh badan, yang bertumpuk bertahun-tahun. Dan ternyata ramai orang sahabat-sahabat kita yang mengatakan, saudara kita yang mengatakan, oh saya ini lengu-lengu, badan dah rasa kebas-kebas, itu sebab umur, sudah usia dan lain sebagainya, penat dan sebagainya. Tapi logik apabila kita cerita bahwa penyumbatanlah yang membuat Anda terjadi seperti itu tadi. Oke? Anda boleh lihat dalam beberapa saat dia akan larut. Sementara kita bicara ini, saya katakan Omega Sequoia ini berasal daripada Norway. Oke? Dan dia adalah betul-betul daripada ikan hiu putih yang berada di kedalaman sangat dalam di laut Norway. Dan sanalah oksigen yang betul-betul diperlukan itu terjadi dan mengandungi di dalam Omega Sequoia. K Omega Sequoia, Anda boleh lihat banyak di pasaran K Omega Sequoia. Dan saya bezakan satu saja poin yang paling penting, kandungannya adalah EPA, ya kan? Dan DHA, dia mengandungi 40% dan 30%. Itu saja apa yang perlu Anda ini bezakan dengan produknya. Dan kemudian kita lihat sekali lagi, oke, foam yang ada tadi ataupun toksin yang ada tadi, Anda lihat sudah mulai hilang ataupun sudah mulai larut dengan K Omega Sequoia. Kalau tadi begitu banyak sekali, sekarang sudah mulai larut. Dan ini bermaksud K Omega Sequoia mampu untuk membersihkan penyumbatan di dalam darah tubuh badan manusia. Untuk itu yang kebas, yang mulai terasa ringan, migrain dan lain sebagainya, mata mulai berkunang, mata mulai tak terang, tangan kebas dan lain sebagainya, lakukanlah untuk pembersihan K Omega Sequoia. Insya Allah ini akan sangat membantu. Saya yakinkan kepada Anda, pada tahun 2010 saya betul-betul fight dan meyakini, karena saat itu adalah testimoni saya sendiri. Saat itu lumpuh dan kemudian kita boleh normal sampai hari ini. Maknanya sudah hampir 11 tahun kita sama K Omega Sequoia. Oke, Anda lihat. Kalau tadi begitu banyak sekali, dan ini akan lenyap ya dalam beberapa menit saja. Gunakan ini 2 kapsul pagi dan 2 kapsul malam. Insya Allah dalam 30 botol ini sangat murah sekali kalau dibandingkan dengan penyakit orang-orang yang sudah stroke dan sakit lain-lain di luar sana. Oke, saudaraku semuanya, sambil-sambil kita menunggu Ramadan, sharingkanlah ini kepada saudara-saudara kita yang berada di luar sana, yang insya Allah mereka akan terbantu kesehatannya. Ikhtiar itu lebih baik, ya. Perubahan akan terjadi apabila kita berusaha, dan Allah tidak akan merubah
nasib atau situasi keadaan sesuatu kaum apabila kita sendiri tidak merubahnya. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan video untuk yang produk berikutnya. Anda lihat sudah clear, sudah bersih. Alhamdulillah dengan produk K-Link International Syariah, K Omega Sequoia, insya Allah stroke dan lain sebagainya akan segera teratasi. Amin, dengan izin Allah tentunya. Oke, selamat untuk menyambut berbuka Ramadan dan juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bye-bye.